Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan software hadis Jawami'ul Kalim. Sebelum saya masuk ke tutorial cara penggunaannya, sedikit saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu software hadis Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim adalah sebuah software yang berfungsi untuk mencari sebuah hadis dan kerenagan dari data hadis tersebut. Aplikasi ini dapat diinstal di laptop, komputer, dan media perangkat lainnya. Setiap menu di aplikasi ini berbahasa Arab karena digarap oleh Lembaga Idharah Al-Ammal Lil Auqaf wa Asyun, merupakan sebuah kementerian wakaf dan urusan keislaman Qatar pada tahun 1988, yang dimana melibatkan 350 pakar hadis dan membutuhkan waktu pengerjaannya selama 30 tahun. Wah, itu merupakan waktu yang lama sekali ya dalam pembuatan aplikasi hadis. Oke, itu dia sedikit penjelasan mengenai software hadis Jawami'ul Kalim. Kemudian kita akan masuk ke tutorial cara penggunaannya. Oke, ini dia merupakan tampilan dari menu pertama software Jawami'ul Kalim. Kita bisa lihat ini dia menu-menu yang terdapat pada software ini. Menu yang pertama itu adalah Art, yang dimana ini merupakan menu menu terpenting ya dalam software ini, karena hampir mencakup seluruh fungsi yang terdapat pada software Jawami'ul Kalim ini. Kita bisa lihat di bagian atas, ini merupakan tempat pencarian hadis menggunakan perkata atau awalan kata atau penggalan katanya. Kemudian di bawahnya kita bisa mencari hadis, apakah hadis itu berdasarkan perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di bawahnya kita juga bisa mencari hadis berdasarkan hukumnya, apakah hadis itu sahih, dhaif, dan maudhu'. Kemudian di sampingnya kita juga bisa mengetahui hadis itu jenisnya qudsi atau marfu, dan di bawahnya kita juga bisa mengetahui apakah hadis tersebut termasuk hadis ghaib, aziz, masyhur, dan lain sebagainya. Oke, saya akan contohkan di sini. Saya akan mencari hadis dengan penggalan kata iman. Nah, karena software hadis ini berbahasa Arab, maka tentu juga kita ketika kita mengetik sebuah penggalan hadis ya, maka juga tentu harus berbahasa Arab. Nah, tadi saya sudah setel keyboard laptop saya dengan bahasa Arab ya. Oke, kita akan ketik kata iman. Itu dia, kemudian saya enter. Nah, maka akan muncul hadis-hadis yang terdapat penggalan kata imannya, seperti itu. Oke, itu dia menu pertama. Kemudian kita akan masuk ke menu kedua, yaitu menu bahs. Yang dimana pada menu ini kita bisa mencari pembahasan atau informasi mengenai seseorang. Ya, seorang siapa? Nah, ini dia. Di sini kita bisa mencari informasi mengenai seorang perawi. Kemudian di bawahnya kita klik ya. Nah, ini kita bisa mencari informasi mengenai seorang ulama. Kemudian di bawahnya lagi kita bisa mencari informasi mengenai perkataan seseorang yang berkaitan dengan penilaian ulama terhadap periwayat yang meriwayatkan hadis. Itu dia fungsi dari menu kedua, yaitu menu bahs. Kemudian kita masuk ke menu ketiga, yaitu taksim maudhu'i. Nah, pada menu ini itu berfungsi untuk kita mencari sebuah hadis berdasarkan temanya. Ya, apakah temanya iman,
Al-Qur'anul Karim dan lain sebagainya. Di bagian atas sini, di bagian atas kita juga bisa mengklik ya, ada iman temanya, ada juga ibadah. Kita klik tema ibadah ini, kemudian akan muncul seperti ini. Kita double klik sini, dan maka akan muncul hadis-hadis yang hadis-hadis tentang tema ibadah. Ada toharoh, wudhu, dan juga tayamum dan lain sebagainya. Nah, itu dia fungsi pada menu ketiga, yaitu taksim maudhu'i. Kemudian kita masuk ke menu keempat, yaitu qiraah mutanawi'ah. Jadi mana pada menu keempat ini itu untuk menentukan di bagian mana kita akan mencari hadis. Ya, semisal ada hadis di Sahih Bukhari ya, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Itu ada di menu keempat. Kemudian kita lanjut ke menu kelima, yaitu takhrij ar-rasail. Pada menu kelima ini itu menampilkan pencarian ayat atau pencarian hadis pada sebuah makalah atau karya ilmiah lainnya gitu ya. Semisalnya semacam seperti itu gitu. Contohnya kita klik di sini. Nah, kemudian kita masukkan file makalah yang terdapat potongan hadisnya. Nah, semisal kita ingin mencari penjelasan gitu mengenai penggalan hadis yang terdapat pada makalah ini, maka kita bisa memasukkan di menu kelima ini gitu ya, yaitu takhrij ar-rasail. Kemudian kita masuk ke menu keenam, yaitu muqari'ah musadir, yang dimana menu keenam ini merupakan tempat dimana kita bisa membandingkan hadis yang terdapat dalam setiap kitab. Apakah ada tambahan kata dari kitab pertama kepada kitab kedua ya. Ini dia kitab pertama dan ini kitab kedua. Itu dia menu ke-6. Kemudian terakhir menu ke-7, yaitu ta'rifat. Yang dimana pada menu ke-7 ini kita bisa mengetahui informasi hadis yang dibahas dan terdapat di kitab mana. Nah, itu dia menu-menu yang terdapat pada software hadis Jawami'ul Kalim, dan juga tadi saya sudah mencobakan sedikit cara penggunaannya gitu ya. Pada menu pertama ada AUR, menu kedua BAS, ketiga taksim maudhu'i ya, dan sampai ke terakhir tadi ta'rifat. Oke, hanya itu yang bisa saya berikan tutorialnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.